Oke, hari ini kita akan masuk ke topik kekontinuan fungsi. Untuk diingat-ingat dulu, sebuah fungsi itu kontinu nanti kalau grafiknya kelihatan nyambung gitu ya. Kayak ini, putus, tapi kita lihat dulu di sini. Oke. Nggak ada internet, nggak bisa ngebuka ya. Tadi nyambung, tuh kan nggak stabil. Bentar, saya tethering dulu. Mana tethering? Ini ngabisin kuota aja. Kalau ini mantap ini. Tuh, connected langsung. Ini nggak mau keluar, kita harus klik lagi. Oke. Tetap nggak keluar dia. Oh, keluar. Oke. Coba kita lihat ini titik C-nya. Terus slidernya mana ya? Oh, nggak ada. Jadi ini manual aja. Nah, sebuah fungsi, nanti teksnya ada di slide-nya ini. Tapi saya mau jelaskan dulu dari sini. Itu disebut kontinu. Coba kita lihat ini satu titik C di sini ya. Di sini aja yang jauh di kiri. Nah, ini titik ini C. Sebuah fungsi itu disebut kontinu kalau nilai fungsinya ada di titik C. Nanti nggak usah ditulis, ada di slide berikutnya, di halaman berikutnya. Kalau dia kontinu itu artinya nilai fungsinya ada setinggi ini dan nilai limitnya juga ada dan keduanya sama, gitu ya. Jadi nilai fungsi sama dengan nilai limitnya. Kalau limit itu kan masalahnya nilai fungsi di situ nggak perlu ada kalau masalah limit. Tapi kalau kontinu nilai fungsinya harus ada, nilai limitnya ada dan sama. Jadi kalau saya gerakan ke sini, yang ini ya, lompat dia. Gimana ya supaya nggak lompat? Nah, pas di situ. Ini kalau C-nya di sini. Kita lihat nilai fungsinya setinggi ini. Tapi nilai limitnya setinggi ini. Nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, tapi berbeda angkanya. Nah, yang gini dikatakan tidak kontinu. Gitu ya. Oke. Yang ini. Pas di situ C. Di sini nilai fungsinya ada yang biru. Limitnya nggak ada. Limit kanannya ada, limit kirinya ada, tapi beda. Jadi limitnya nggak ada. Ini juga nggak kontinu. Jadi yang kontinu tuh yang seperti di sini. Ini di semua titik di sini, yang manapun nilai limit sama nilai fungsi sama. Di titik yang ini, kemudian yang ini semua nilai limit sama nilai fungsinya sama. Itu kontinu. Jadi grafiknya nyambung. Gitu ya. Di titik ini tadi di titik 6 dia tidak kontinu, di titik 4 enggak kontinu. Oke, saya akan masuk ke konsepnya itu untuk intuitifnya dulu. Oke. Saya nggak usah jelaskan yang ini lagi atau dijelaskan. Nah, fungsi ini kita lihat. Di titik 1 nilai limitnya nggak ada, udah nggak kontinu. Di 2 nilai limitnya ada setinggi 1. Nilai fungsinya 2, beda nilai, nggak kontinu dikatakan. Di 3 nilai fungsinya setinggi 2. Limitnya juga 2 ya. Nah, ini kontinu. Gitu ya. Nah, khusus ujung-ujung kalau intervalnya tertutup di ujung sini itu nilai fungsinya ada 1. Nah, limitnya hanya dilihat satu pihak aja, limit kanan aja. Karena kan nggak terdefinisi di kiri 0.
Jadi kalau di ujung-ujung hanya ngelihat limit kanannya. Kalau di ujung kiri ya, di 0 hanya ngelihat limit kanannya sama enggak dengan nilai fungsinya. Kalau sama dia continue di ujung itu. Jadi hanya sebelah. Coba yang ini kita lihat di ujung kanan. Kalau di ujung kanan hanya ada limit kirinya. Karena di kanan 4 enggak terdefinisi. Ya, darah definisinya hanya 0 sampai 4. Nah, di 4 limit apa ini? Kiri ya. Datang dari kiri 4. Limit kirinya ada setinggi 1. Nilai fungsinya ada juga, tapi beda. Jadi nggak continue di 4. Jadi ujung-ujung hanya dilihat sepihak aja ya. Oke. Nah, definisinya. F itu dikatakan continue di titik C bila nilai fungsinya harus ada dulu dan nilai limitnya harus ada dan keduanya sama. Udah, itu aja continue tuh. Secara gambar grafiknya nyambung gitu ya. Disebut continue kiri kalau nilai limitnya nilai fungsinya sama dengan nilai limit kirinya ya. Disebut continue kanan jika nilai fungsi sama dengan nilai limit kanannya. Coba saya balik lagi. Di titik 3 dia continue kiri enggak? Continue kiri itu limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Hah? Continue kiri enggak? Continue kanan enggak? Nah, continue kanan, continue kiri. Kalau continue kanan, continue kiri, continue dia ya. Jadi limit kirinya sama nilai fungsinya sama. Limit kanannya dengan nilai fungsinya juga sama. Kalau di 1 dia continue kiri enggak? Di 1. Di X sama 1. Lihat limit kirinya sama nilai fungsinya sama enggak? Limit kirinya 0 kan? Nilai fungsinya 1, enggak sama. Enggak continue kiri. Continue kanan enggak? Continue kanan gitu ya. Supaya kalau dari gambar rumus itu jadi gampang ingatnya. Oke, itu pengertian continue sepihak. Nah, untuk memeriksa kekontinuan, kalau ditanya kekontinuan ya harus continue seluruhnya ya. Kalau hanya sepihak akan disebutkan continue kiri atau continue kanan, itu pertanyaannya. Jadi untuk memeriksa kekontinuan, hitung nilai fungsinya, hitung limitnya. Kemudian kita lihat sama enggak. Kalau saat ngitung, udah enggak ada nilai fungsinya aja, ya udah enggak continue, enggak usah dilanjut hitung nilai limit. Atau bisa juga hitung nilai fungsinya, hitung limit kirinya, hitung limit kanannya. Kalau semuanya sama, ya dia continue gitu ya. Paham enggak? Hah? Tuh, paham enggak kamu yang lagi makan terus? Hah? Ya, jangan ditutupin kalau makan. Dibilang makan langsung ditutupin. Nanti dari bawah gitu masukinnya. Hah? Periksa kekontinuan ini. Saya akan tulis ya. Ditulis rasanya lebih jelas ketimbang enggak, ini mah gampang sekali langsung aja. Gampang sekali. Jadi untuk memeriksa kekontinuan itu ya kita hitung dulu paling gampang nilai fungsinya di 2. F2 berapa? Hah? X-nya 2. Kalau F2 tuh nggak pakai limit-limitan. Lihat langsung dari sini. Di X sama dengan 2 mana yang aturannya? Berarti ini ya. F2 5. Sekarang kalau bukan 2 di kiri kanannya aturannya yang ini udah. Di kirinya kalau kurang dari 2 pakai aturan ini, di kanan 2 juga pakai aturan ini. Jadi saya nggak perlu menghitung limit kiri kanan karena kalau ini titik 2 di kirinya sama di kanannya aturan fungsinya sama aja, satukan aja. Nah, kalau X mendekati 2 artinya bukan di 2. Cenderung menuju 2 pakai aturan yang ini kan bukan 2. Kemudian kayak kemarin lah ini menghitung faktorkan yang bisa dicoret ketemu 4. Nah, jadi
nilai fungsi dan nilai limit beda, dia tidak kontinu. Gitu ya. Oke. Nah, gambarnya kalau digambar yang ini setelah disederhanakan kayak garis lurus, cuman nilai limitnya 4, nilai fungsinya 5. Yang begini bisa kita buat kontinu dengan mendefinisikan ulang di titik ini. Kalau saya ganti X sama 2, ini nilainya 4 gitu, jadi kontinu ya. Nah yang seperti ini, jadi kalau limitnya ada tapi nilai fungsinya beda atau nilai fungsinya nggak ada, bisa didefinisikan ulang dengan mengubah nilai fungsinya sehingga jadi kontinu. Hanya mengubah nilai fungsi di titik itu aja. Nah yang demikian namanya discontinue loncat, nanti di halaman berikutnya. Tulisan discontinue lompatnya. Oke, contoh-contoh. Lompat, bukan nih. Discontinue yang terhapuskan yang tadi itu, yang lompat nggak bisa dibikin continue. Nanti bentar, salah saya. Yang tadi discontinue terhapuskan. Contohnya di sini nih, sin theta dibagi theta gitu ya, sumbunya ini theta. Atau sin x per x, ini sumbunya x, itu boleh aja. Gambarnya seperti ini, di 0 dia kalau nggak ada ini nih, kalau ininya dihapus, hanya sin theta per theta aja, di 0 nggak terdefinisi. Tapi limitnya di 0 ada, sama dengan 1. Jadi kalau ditambahkan ini, di titik 0 saya definisikan nilainya 1 gitu ya. Ini menjadi penuh ininya, jendolnya. Jadi yang tadinya ini bisa dibuat jadi kontinu dengan mendefinisikan nilai fungsi di titik 0 seperti ini. Nah, yang seperti ini namanya discontinue yang terhapuskan. Cirinya limitnya ada, tapi nggak sama dengan nilai fungsi atau nilai fungsinya belum ada. Ya udah, di titik itu didefinisikannya nilai fungsinya. Kalau udah ada, ya diubah nilai fungsinya supaya sama dengan nilai limitnya. Nah, kalau yang seperti ini limitnya nggak ada nih. Limit kiri sama limit kanannya beda. Ini namanya discontinue loncat. Ini mah nggak bisa terhapuskan. Didefinisikan berapapun di titik 0 nilai fungsinya, F0 berapapun nggak mungkin bisa jadi kontinu. Karena limitnya nggak ada kan. Yang ini namanya discontinue tak hingga. Yang osilasi terus namanya discontinue osilasi gitu ya. Yang dua ini nggak perlu terlalu ingat, tapi yang ini sering keluar juga di soal. Yang ke-1. Nah, dari definisi kekontinuan tadi bisa dibuktikan rumus-rumus berikut. Sebuah polinom pasti kontinu di seluruh bilangan real. Fungsi rasional polinom bagi polinom dia kontinu di seluruh daerah definisinya. Kalau daerah definisinya itu artinya Qx-nya nggak boleh 0 ya. Titik-titik X yang menyebabkan Qx-nya 0 ya dibuang. Itu daerah definisi fungsi polinom bagi polinom. Harga mutlak, ingatnya grafiknya harga mutlak kayak huruf V itu ya. Itu kan nyambung terus loh. Dia kontinu di seluruh bilangan real. Meskipun bisa dibuktikan pakai definisi tadi. Diambil titik C sembarang, ditunjukkan limitnya dan nilai fungsinya sama. Tapi saya nggak akan buktikan satu-satu kayak gitu. Fungsi akar kontinu, kemudian kalau ada dua fungsi kontinu dan ada konstanta C dan K, maka jumlah dua fungsi kontinu, pengurangan kontinu, perkalian, pembagian semua kontinu, asal hati-hati kalau pembagian penyebutnya nggak boleh 0. Ini juga saya nggak akan banyak-banyak. Intinya hanya menyampaikan kalau saya punya fungsi F kontinu, G kontinu, maka dikomposisikan hasilnya kontinu. Itu aja yang penting ya. Dan kalau ada fungsi komposisi seperti ini,
ini continue, maka kalau diminta menghitung limitnya, ini limitnya tuh bisa masuk ke yang F-nya. Gitu ya, kalau ini G fungsi paling luar, ngitung limit ini bisa masuk. Jadi di sini hanya dihitung nilai limit dari F aja, dapat angkanya, tinggal dihitung nilainya oleh fungsi G. Ini hanya untuk nanti di belakang juga menunjukkan rumus aja. Biasanya nggak terlalu banyak dipakai di soal-soal ya. Cuma yang diingat aja kalau F continue, G continue, maka GOF continue, FOG juga continue. Tentunya harus diperhatikan daerah definisinya ya. Fungsi-fungsi trigonometri udah tahu gambarnya itu nyambung kan? Continue di seluruh daerah definisinya. Jadi kayak tangan ya kontinunya, yang tidak kontinunya di pi per 2, di berapa lagi gitu ya. Tapi di daerah definisinya dia kontinu, grafiknya nyambung. Kemudian pengertian kontinu di sebuah interval buka, yaitu bila kontinu di sebuah titik pada interval tersebut. Kalau tadi di atasnya kan hanya kontinu di titik tertentu. Nah sekarang kalau apa artinya kontinu di interval buka? Berarti kontinu di semua titiknya. Kemudian apa artinya kontinu di interval tutup? Itu tadi di depan udah saya singgung. Kalau di interval tutup, coba ditulis supaya nggak lisan terus. Apa artinya F kontinu di interval AB? Itu artinya F kontinu di setiap titik pada interval buka AB ya. Kemudian di ujungnya cukup sepihak aja. Jadi kalau ini ada interval AB, di A hanya ada limit kanan ya. Hati-hati, A itu ada di posisinya di kiri, tapi limitnya dari sini hanya ada limit kanan. Karena hanya terdefinisi sepanjang ini. Di luar di kiri A nggak terdefinisi, di kanan B nggak terdefinisi. Jadi syaratnya ini satu kalau kontinu di interval tutup tuh. Kemudian F kontinu, hati-hati, di A tuh kontinu kanan ya. Artinya limit kanannya sama dengan nilai fungsi di A. Kemudian tambah satu lagi, F kontinu kiri di B. Jadi jangan lihat posisinya. B kan di kanan, kok kontinu kiri. Limitnya dilihat. Kalau menuju B, berarti ini ada limit kiri aja. Kenapa hanya limit kiri aja? Karena hanya terdefinisi di sini. Di sebelah kanannya nggak ada. Kontinu kiri di B artinya limit X mendekati B kiri sama dengan nilai fungsi. Ya masing-masing harus dihitung dulu ini ya. Kalau sama baru dia. Nah kalau terjadi seperti ini maka dikatakan kontinu di interval tutup AB. Kalau kecepatan tolong bilang. Kadang-kadang bagiannya yang mudah jadi saya cepet-cepetan. Oke, ini akan mempertajam teori. Di ujian agak jarang keluar yang soal ke-1 karena jawabannya nggak tunggal. Nanti ngoreksinya susah gitu ya. Coba kita lihat. Ini saya pelan-pelan kalau udah mulai sekarang harus mikir digimanakan gitu kan. Kalau cuma F tambah G, F kurang B, kontinu kurang kontinu, ya udah cepet lah kontinu. Belakang segini kebaca? Nggak kurang besar? Terlalu gede? Hah? Nanti saya nulisnya di mana? Oke, ini sketsakan sebuah grafik yang memenuhi semua sifat ini. Kadang-kadang ditulisnya ABCD gitu.
Hati-hati, kalian jangan interpretasikan ada 4 soal gitu ya. Ini pengennya satu grafik memenuhi semua ini. Ya tentunya kita nggak mungkin matanya tak sekaligus mencerna 4 syarat itu. Kita bikin sepotong-sepotong. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Saya gambar daerah definisinya min 2 sampai 4. Gambar aja fungsinya apa aja. Syarat 2, 3, 4 jangan dilihat dulu. Kenapa tipis ya? Berapa? Fungsinya dari min 2 sampai 4. Min 1, min 2. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, syarat 1 daerah definisinya min 2 sampai 4. Berarti sepanjang min 2 sampai 4 harus ada nilai fungsinya semua. Karena daerah definisi itu. Jadi gambar aja sembarang. Dari min 2 sampai 4 gitu ya. Sebentar ini saya bikin skala dulu. 1. Skalanya. 1, 2 itu ya untuk nanti. Oke, gambar aja sembarang fungsinya min 2 sampai 4. Saya gambar aja gini. Nah, jelek Ini harus ada nilainya ya. Nah, ini kan fungsi dari definisinya min 2 sampai 4. Oke. Setelah itu kita perbaiki, masukkan syarat berikutnya. Syarat berikutnya F min 2 di min 2 di 0, 1, 3 dan 4 itu nilainya 1. Saya tandai dulu ya. Di min 2 itu harus 1. Di 0 harus 1. Jangan tandai di situ. Berarti sekarang saya ganti warnanya dari hijau. Di min 2 harus berapa? 1. Nih, harus segini kan? Nggak boleh segini syarat kedua. Nah, kemudian di 0 juga harus 1. Di 1 juga harus 1. Di 3 juga harus 1. Di 4 harus 1. Maka yang biru saya ganti sekarang. Yang biru saya hapus, nggak jadi. Sekarang saya bolongin aja di sini. Boleh. Bebas ya ini. Sebentar. Ini kurang tebal. Nah, ini bebas. Kalian boleh aja nggak gambarnya. Udah paling gampang. Bikin aja fungsi konstan atau 1 semua. Beres kan? Itu kan? Memenuhi A dan memenuhi B syaratnya. Gitu ya. Tapi nggak harus yang itu. Boleh juga kalian bikin gini. Saya mah maunya gini gitu. Ini oke lah dilalui. Yang ini saya maunya gini. Sorry, nggak boleh. Ini harus di sini. Saya bolongin aja. Di sini nyambung. Boleh itu juga ya. Memenuhi A dan B kan? Memenuhi ini dan ini. Boleh gitu. Semua terdefinisi di semua titik antara min 2 sampai 4. Kemudian nilai fungsinya di titik-titik ini 1, betul. Ya, ini untuk mempertegas bentar. Kemudian ini X, ini Y. Jangan lupa ketemu orang matematik murni ini disalahkan nanti kalau sumbunya nggak ada. Oke. Tambah syarat 3. Continue pada DF. Continue pada min 24. Kecuali di min 2, di 0, di 3. Jadi saya tandai dulu pakai merah ya. Di min 2 ini nggak continue. Di 0 nggak continue. Dan di 3 nggak boleh continue. Coba. Ini nggak continue. Udah betul ya? Di 1 nggak continue. Udah betul.
Di 3 nggak kontinu, di lainnya harus kontinu. Udah betul kebetulan nih ya, syarat 3 dipenuhi. Di titik lain kan dia nyambung. Nah, coba saya bikin yang alternatif lain. Misalkan yang kedua yang hijau, saya bikinnya gini. Ini ngapus ini gimana ya? Bisa juga. Bisa juga tadi syarat 1 dan 2 kan saya bikin fungsi konstan. Boleh fungsi konstan ya. Nah, saya pakai yang ini. Sekarang di sini nggak boleh kontinu. Nah, jadi saya ubah dikit. Yang ini nggak boleh kontinu. Tapi di 1 juga nggak boleh kontinu. Nggak boleh kontinu, ya saya bikin gini aja. Ini kemudian di 3 nggak boleh kontinu. Yang lainnya harus kontinu, nyambung. Di 3 nggak boleh nyambung. Kemudian kontinu sisanya. Itu juga memenuhi ya. Di 1 nggak kontinu. Di 0 nggak kontinu. Limitnya nggak ada. Di 3 nggak kontinu juga. Jadi banyak jawabannya. Oke, saya pakai yang ini ya. Ini merahnya selesai. Syarat 4. Limit X mendekati 1 dari kiri. Ini 1 dari kiri. Harus 2. Jadi 1 dari kiri harus 2. Ya udah saya bikin gini aja. 1 dari kiri, tadi ini itu harus setinggi 2. Ini mana 2 di sini ya? Setinggi 2. 1 kiri 2. 1 kanan nggak disyaratkan, bebas-bebas aja. Hah? Oh iya, 1 ya. Aduh, sorry. Jangan diutak-utik yang min 1 mah. Di 1 ya. Oke, 1 ya, kita lihat di 1. 1 kiri harus 2. Nah, berarti ini gimana ya, saya mau ngapus bagian. Ini bisa. 1 kiri harus 2, berarti harus gitu ya. Betul? Nah. Bener enggak? Boleh enggak kayak gitu? Hah? Hah? Nanti dulu, F1 tuh harus 1, limit 1 kiri. Enggak, ini harusnya min 1 ya, kalau enggak konflik. Tapi kan jadi enggak kontinu di 1. Tapi F1 harus 1. Ini salah nih, kayaknya min 1 ya. Min 1 kalau gini soalnya jadi nggak mungkin dibikin ya. Jadi saya kembalikan dulu. Ini diganti soalnya menjadi X mendekati min 1 kiri aja. Ya. Jadi min 1 kiri harus 2. Saya ganti ini. Min 1 dari kiri harus 2. Ini harus 2 gitu ya. Gini boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Karena tadi di sini harus kontinu di min 1. Syarat 1, 2, dan 3 tadi. Kalau saya ubah kayak barusan, ini jadi gini, 2, ini syarat yang keempat ya. Tapi kan di min 1 harus kontinu. Jadi ya udah dibuat aja ini penuh. Nah, gitu kan beres. Limit menuju min 1 kanan kan nggak disyaratkan.
Tapi di min 1 kan harus kontinu nih dari pembicaraan tadi. Ya berarti limit kanannya harus sama, nilai fungsinya harus sama supaya kontinu. Gitu ya, jadi banyak itunya, harus hati-hati. Satu-satu yang ini di 0. Udah paham kan belum ini? Nah, jadi ini mau nggak mau harus nyambung. Tajam gini nggak apa-apa, tajam gitu nggak apa-apa, pokoknya nyambung. Nyambung nih, nggak ada bolongnya, nyambung. Di 0 kiri harus 2. Tapi tadi F1 jangan diganti-ganti, F1 harus 1. 0 kiri harus 2. Ya udah di sini saya bikin aja gini. 2. Udah. Nilai fungsinya jangan diubah karena tadi ini. Nilai fungsinya di 0 harus 1. Limit salah kanan salah ya. Salah lagi. Limit kanannya harus 2. Jadi yang dihapus yang ini. Susah ngapus ini. Nah, limit kanannya harus 2. Saya bikin aja ini berlubang. Ya, jangan diisi karena nilai fungsinya harus 1. Gitu ya. Dan di 3 dari kiri harus 1. Dari kiri harus 1. Ini mah gampang. Yang lainnya jangan diubah, tapi dari kiri harus 1. Dan di 3 nilai fungsinya harus 1. Ini gini, ini dibolongin. Jangan diubah ini nilai fungsinya karena ada syarat tadi. Nah udah jadi. Ini memenuhi. Soal gini biasanya nggak keluar di ujian, tapi memperdalam teori, pemahaman teori. Kalau keluar di ujian kan gambarnya bisa macam-macam, ngamatinya yang meriksa. Aduh, syarat 1 dipenuhi enggak, syarat 2 dipenuhi enggak. Gitu ya, susah ngoreksinya. Tapi bagus untuk memahami teorinya. Saya ada kemungkinan masih ada salah nih, kalau keliru-keliru nggak tahu. Tolong diamati juga ya. Gitu? Paham? Lama soal gini. Oke, ini yang kedua. Ini nggak ada ikonnya nih, jadi aja susah ngelihatnya. Jadi hati-hati waktu melangkah ke syarat yang berikutnya. Syarat yang sebelumnya jangan dilanggar gitu ya. Nilai fungsi, kekontinuannya harus tetap. Ini mah populer ya. Tinggal ngitung aja nilai limit sama dengan nilai fungsi. Coba, tentukan A dan B agar fungsi ini kontinu di R. Kita lihat dulu. Gini. Soal seperti ini sebenarnya masalahnya hanya di batas-batasnya aja. Karena, coba kalau saya tulis gini. Untuk, kok hijau? Susah mana penghapusnya. Kita lihat. Untuk X yang kecil 1 ya. Kecil 0. 0-nya nggak diikutkan. Itu Fx-nya sama dengan min 1. Betul? Kenapa 0-nya nggak diikutkan? Bentar saya jelaskan. Ini kan di sini 0-nya ikut, kalau di sini enggak. Nah, kenapa nggak diikutkan? Karena gini. Ini di 0. Aturannya di sini min 1, di sini AX tambah B. Ya, di 0 nih. Nah, kita lihat di 0 sendiri aturannya pecah. Ada kemungkinan limit kiri sama limit kanannya beda. Tapi harus dibuat sama di sini supaya kontinu. Jadi di 0 saya nggak masukkan dulu. Nanti harus diamati limit kiri kanan. Tapi kalau kecil 0 yang di sini aja, 0-nya nggak masuk ke sini. Dia selalu ini kan. Nah, kita lihat lagi teoremanya, udah bisa kita pakai ini. Polinom. Min 1 kan polinom konstan.
A1, A2, A3-nya sampai AN-nya 0, A0-nya min 1. Polinom kontinu di seluruh R. Jadi saya langsung di sini jawab untuk X kecil 0, Fx ini kontinu. Karena polinom. Nah, yang udah pasti-pasti dulu. Untuk X di antara 0, ini, di antara 0 dan 1. Ini 0, ini 1, kecuali titik ujungnya. Selalu Fx-nya AX tambah B kan? Berapapun A dan B-nya. Kenapa ujungnya nggak dimasukkan? Karena di kanan 1 dan di kiri 1 nanti berubah lagi aturannya. Kalau berubah, limit kiri sama limit kanannya bisa beda. Jadi yang di dalamnya, yang di dalam 01 ini baik titik mana aja di kiri kanannya selalu ini. Nah, ini juga udah kontinu karena polinom. Kemudian untuk X yang lebih besar 1, satunya jangan dimasukkan. Karena 1 juga kiri kanannya berubah aturan fungsinya. Fx sama dengan 1. Sudah kontinu karena polinom. Supaya kontinu di seluruh R, tinggal kita cari A dan B supaya kontinu di 0 dan di 1. Di yang lain udah kontinu. Sebenarnya ini mah udah bagian yang gampangnya. Nah, sekarang kita periksa untuk X di 0 ya. Itu nggak boleh dimasukkan ke yang atas. Karena limitnya menyangkut di kiri min 1, di kiri 0 dan di kanan 0. Yang paling gampang F0 dulu. F0 nggak pakai limit, cuma lihat. Kalau 0, ini nilai fungsinya, betul? F0 mah nggak pakai limit, betul-betul kita lihat kalau X 0 ya berlaku yang ini aturannya. Limit kirinya. Limit X mendekati 0 kiri, lihat dari kiri 0, di kiri 0 fungsinya min 1. Limitnya ya min 1. Limit kanannya. Limit X mendekati 0 kanan. Nah, di kanan 0 berlaku aturannya yang mana? AX plus B ya. Dicari A dan B-nya, tapi limitnya udah bisa dihitung. Masukkan A-nya 0, X-nya 0, jadi B ya. Nah, SPY ya bukan SBY, SPY. Nah, SPYF kontinu di X sama 0, maka B-nya haruslah min 1 ya. Kan syarat kontinu nilai limit sama dengan nilai fungsi. Atau nilai limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsi. Gitu? Paham? Ininya kenapa banyak yang putih ya? Jadi kayak hantu. Nah, gitu ya. Oke, udah B-nya udah ketemu. Sekarang kita periksa di 1. Untuk X sama dengan 1, kita periksa lagi F1 mana? F1 ini ya, aturannya ini ya. Kan X sama dengan 1. Kalau nilai fungsi itu jangan lihat limit ya. Betul-betul dari fungsi ini kalau 1 terdefinisinya yang mana itu. Limit kirinya, limit X mendekati 1 kiri dari apa? Di kiri 1 berlaku ini ya. AX tambah B. Sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri. Masukin aja, susah bener. A-nya 1. X-nya 1. B-nya tadi udah dapat kan?
B-nya min 1 ya. Nih, masukkan ke sini. Nah, kemudian limit kanannya. Limit X mendekati 1 kanan. Kanan 1 berlakunya yang ini. Jangan lihat di satunya kalau limit. Kanan 1. 1. Supaya F kontinu di berapa? X sama dengan 1. Maka A min 1 harus sama dengan 1. Gitu ya. Nilai limit harus ada dan sama dengan nilai fungsi. Jadi semuanya itu tiga-tiganya harus sama yang saya garis bawahi. Jadi A-nya sama dengan 2. Beres. Selesai. Jadi dia dengan A2, B-1 fungsi semula kontinu di seluruh bilangan real. Paham nggak? Hah? Paham kalau udah ke depan mah ya. Itu yang X sama dengan 1 itu sebenarnya kalau yang tadi Pak, yang tadi kalau bilang nggak bisa dimasukin kalau yang syarat pertama dan ketiga itu kan X kurang atau sama dengan 0. Sama yang ketiganya kan X lebih besar sama dengan 1 itu dibuktikan nggak itu Pak? Kenapa? Karena menyangkut limit kiri kanan. Biar titiknya sama kan di antara Titiknya sama. terus kan biar nilai fungsinya sama. Hah? Nggak tahu. Nah itu pokoknya nanti di ujian harus bisa menyampaikan di kepalanya udah betul dia. Coba ngomonginnya supaya teratur gitu. Itu perlu latihan. Soalnya nanti kadang-kadang protes ujian nulisnya gini, pas protes maksud saya ini Pak. Ya maksudnya nggak kebaca dan kan yang dikoreksi tulisannya harus bisa menuliskan dengan benar. Meskipun bentuk tulisannya jelek gitu hurufnya. Oh ya, tapi di ujian pokoknya harus nulis sebagus mungkin. Kalau nggak kebaca sama saya, biasanya dicoret dulu sama saya. Tapi nanti boleh protes. Kalau perlu, sebenarnya tulisan yang paling saya gampang dibaca tuh yang fontnya kayak gini. Jadi kalau tulisan kalian sama dengan saya gampang bacanya. Gitu ya. Ini tulisan paling bagus untuk dibaca saya. Oke? Lanjut. Aduh, lambat ini ada yang lama nih setelah ini. Nah, ini dia. Teorema nilai antara. Soal-soalnya lumayan susah. Kita lihat. Aduh, kekontinuan lama bener saya. Kalau masih ada pertanyaan silakan ya, jangan diam aja ya. Paham kan, Neng? Ini yang depan. Pura-pura paham. Tapi nggak apa-apa nanya sama dia. Mantap ini, badannya gede. Tapi lari saya nggak yakin bisa menang dari saya. Hah? Oke. Saya lanjut ya. Jangan diam aja kalau nggak paham atau kalau terlalu cepat bilang. Kadang-kadang saya pikir, jumlah fungsi kontinu perkaliannya kontinu, cepat aja saya gitu. Padahal mungkin nggak dipahami ya tanya. Nah, teorema nilai antara saya akan jelaskan dari demonya dulu. Selalu visual itu lebih cepat diserap gitu ya. Mana ini? Gini ceritanya ya. Ada fungsi kontinu di interval tutup AB. Ingat di ujung-ujungnya berarti kontinunya hanya sepihak. Di sini kontinu kanan, di sini kontinu kiri karena adanya limit kiri. Jadi ada fungsi kontinu, grafiknya nyambung. Kemudian saya hitung nilai fungsi di titik yang kirinya, FA. Dan yang di kanannya, FB gitu ya. Nah, kemudian saya bikin interval FA sampai FB. FA bisa lebih tinggi dari FB ya. Kalau fungsinya turun gini, ya di titik A lebih tinggi, di titik B lebih rendah Y-nya. Bisa aja. Pokoknya bikin interval yang dibatasi oleh FA dan FB. Hati-hati ini bukan daerah nilai ya. Karena yang di sini kan Y-nya ada di sini.
Ini pokoknya interval yang dibatasi oleh FA dan FB di sumbu Y. Nah, teorema nilai antara itu mengatakan setiap kita memilih W di sini, di interval ini, titik W yang mana aja. Ingat, kalau udah pakai W itu harus ingat. Warung, soto, Madura gitu kan. Nah, titik W. Setiap milih W di sini pasti bisa mendapatkan titik ini. Nah, pasangannya pasti ada titik C di sini. Sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Pilih W yang lain saya ya. Pilih W yang lain. W-nya yang ini. Ada nggak pasangan C-nya di sini? Ada. Jalanin aja gitu. Pilih W-nya yang lain lagi. Di atas sini. Nah, ini pilih W di situ. Mana C-nya? Ya kalau dari gambar gampang ditarik horizontal. Nih, tapi nanti harus dihitung. Tuh, gitu. Pusing, main yoyo dulu. Gitu ya, bisa main yoyo. W-nya di bawah boleh. Ini kembalikan dulu. W-nya yang di bawah. Mana titik C-nya? Tarik horizontal. Tarik ke sumbu X. Nah, C-nya gitu. Jadi yoyonya dibalik gitu ya. Paling-paling juga jatuh kena kepala gitu mah. Ini ada titik. Jadi setiap milih W di antara FA dan FB pasti bisa dapat titik C di sumbu X. Sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Sederhana tapi soalnya nanti lumayan. Kita lihat sebentar lagi. Gitu ya. Nah, titik C-nya bisa lebih dari satu. Ini, saya pilih W, di sini C-nya ini. Kalau grafiknya gini, ini fungsi bukan? Y fungsi X bukan nih? Tiba-tiba, fungsi. Ini Y fungsi X bukan? Gimana cara meriksa Y fungsi X kemarin nih? Gitu. Ya, tapi di ujian kan nggak bisa gini-gini. Setiap ditarik garis vertikal, motong grafik hanya sekali. Ini. Tarik vertikal dimanapun, motongnya sekali kan? Meskipun yang di sini tingginya dengan di sini sama nggak apa-apa. Itu 1x dapat 1y, 1x 1y dimanapun. Ini fungsi. Nah, sekarang FA-nya saya hitung. FA-nya mana? FA-nya ini setinggi ini. FB-nya lebih rendah segini. Saya buat interval yang dibentuk dari FA dan FB. Pilih W-nya di sini. Mana C-nya? Oh, ada 3. Ini gitu ya. Yang di sini ada, yang di Jakarta, yang di Medan juga ada gitu ya. Kata Ustadz UAS juga, punya istri di Medan, kalau mau ke Jakarta gak usah izin istri pertama, sah-sah saja, cari lagi gitu. Cuma masih takut sama istri saya untuk merealisasikannya, gitu ya. Takut nanti digebuk sama palu saya. Nah, ini namanya teorema nilai antara. Syarat kekontinuannya perlu, kenapa? Coba kalau nggak kontinu, nggak dijamin titik C-nya ada. Nih, fungsi ini nggak kontinu nih. Di A nilainya segini, di B nilainya segini, intervalnya jadi ini. Saya pilih W di sini. Mana titik C-nya? Tarik horizontal. Tarik titik C-nya. Nggak bisa diturunin karena nggak motong grafik. Nggak ada titik C sehingga nilai fungsinya sama dengan W. Kalau W-nya saya ambil di atas sih ada yang di sini gitu ya. Ada C-nya di sini. Tapi ada nggak dijamin kalau saya ngambil W-nya di sini. Teorema nilai antara tuh setiap pilih W yang manapun pasti ada C-nya. Asal fungsinya kontinu. Udah tinggal soal-soal. Nah, ini kita lihat. Kita lihat bahwa
Kalau ada sebuah fungsi di satu titik nilai y-nya negatif, di titik lain positif. Apakah dia pasti punya akar? Bener nggak? Bener ya? Ngomong apa cina? Gini. Sebelum ke soal itu. Bolpennya habis lagi. Ini biasa. Di reset, cara ngeresetnya lepasin dulu, baterainya tempelin lagi. Tuh kan bener. Gini. Pertanyaan saya barusan, kalau saya ada sebuah fungsi di titik A nilainya negatif di sini, di titik B nilainya positif di sini, pasti dia punya akar di antara AB. Bener nggak? Ini misalkan fungsinya ini. Nah ini kan akarnya penyebab 0, pembuat 0. Apakah sebuah fungsi begitu? Kalau di satu titik negatif, di satu titik positif, pasti punya akar? Contohnya enggak apa? Yang keras gak kedengeran. Kamu mah kayak malaikat manggil-manggil saya gak kedengeran. Apa? Kalau nggak continue, ini nggak continue nih saya gambar. Ini, kemudian sini, kemudian sini. Ini enggak ya, yang ini enggak. Enggak continue punya akar tuh. Ya ini di titik C kan ada. FC kan sama dengan 0 punya akar tuh. Nah berikan coba yang enggak punya akar. Gambar gimana, coba gambar. Di udara aja nanti saya gambarin. Lompat boleh. Ini katanya sampai sini, di sini, gitu. Itu fungsi ya, nggak punya akar, nggak pernah motong sumbu X. Tapi kalau fungsinya itu continue, feeling dia udah bagus. Kalau continue nggak boleh putus fungsinya, dan ini harus nyampai ke B, pasti minimal ada satu akar. Bisa juga lebih dari satu akar ya. Misalnya fungsinya gini. Akarnya kan banyak gitu kan. Nah, oke, baru ke soal ini. Saya agak lama nih. Tunjukkan polinom itu continue. Kita udah ketahui ada teoremanya. Saya akan crop, saya jelaskan lewat ini lebih jelas ketimbang diklik linknya ya. Ngeklik linknya mah buat dosen-dosen yang bodoh aja. Seenaknya ngomongnya, aduh kerekam lagi. Mempunyai akar. Coba kita lihat. Saya coba dulu aja di 0 berapa nilai polinomnya? Fungsinya P ini ya. Di 0 min 2 ya. P berapa? 1 berapa? 2 ya. Nah, di satu titik negatif, di satu titik positif. Dan polinom itu continue. Pasti punya akar. Gimana nunjukannya? Kalau dari gambar jelas, satu negatif, satu positif, ya pasti pernah nyebrang sumbu X gitu ya. Nah, kita pakai teorema nilai antara. Jadi di sini saya ambil A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1. Ya. A-nya 0, B-nya 1. Nah, FA negatif. FA negatif. Kemana kamu teh? FA negatif ya. Min 2 ya, pokoknya negatif, yang pentingnya negatif. FB positif. Bagaimana menunjukkan punya akar menggunakan teorema nilai antara? Berarti tadi kan setiap memilih W di antara apa tadi? FA dan FB. Ini FB, FA-nya ini. Jadi setiap memilih W di sini, ini kan berapa?
min 2, di B 2, itu ya skalanya agak jelek. Setiap memilih W, jadi saya boleh nggak ambil W-nya? Pilih W ya sama dengan 1,5, boleh nggak? Boleh di antara FA dan FB kan? Di antara ini kan? Di antara min 2 sama 2. Maka ada C di sumbu X sehingga FC sama dengan W sama dengan 1,5. Betul? Betul semua pernyataannya, tapi nggak menjawab soal. Kalau menjawab soal harus menunjukkan ada titik C supaya ini nilainya 0, betul? Harus menunjukkan dia pernah 0. Kalau saya ngambil W-nya 1,5, ya ini benar. Tapi mana akarnya? Oh, akarnya di dalam tanah, nggak kelihatan. Nah, kalau saya pilih W-nya 0, boleh nggak? Hah? Kenapa? Nah, di antara FA dan FB ya. Ini FA, ini FB gitu kan. Di antaranya. Maka ada C sehingga ini sama dengan C-nya nggak tahu yang mana, pokoknya ada. Nah, ini menunjukkan apa? Berarti F punya akar. Kok jadi F? P ya? Sorry, P. Semua P. Ini P, aduh, P. Punya akar ini kan? Kan punya akar itu artinya ada titik X sehingga nilainya 0. Nah, ini dijamin. Jadi itu titik 3 atau tulis aja jadi P punya akar. Enggak disuruh nyari berapa akarnya mah. Hanya tunjukkan punya akar. Tuh saya tunjuk. Tuh ditunjuk punya akar. Benar kan? Paham nggak? Sok nanya, Neng, nanya dia boleh. Hah? Harus paham kenapa saya milih W-nya 0. Pertama harus boleh dulu. Boleh karena di antara PA dan PB. PA-nya min 2, PB-nya 2. Itu boleh. Kenapa milih 0? Supaya menerapkan teorema nilai antara FC sama dengan W sama 0. FC sama 0 artinya C itu akarnya. Dijamin ada oleh teorema nilai antara. Paham? Dia mah makan terus bingung makanya. Nah, gitu. Angin udah habis juga angin dimakan ya. Paham tidak? Yang nggak paham nanya. Jangan diam aja. Nah, supaya lebih paham kita lihat contoh kedua. Tulis lagi. Tunjukkan mempunyai akar. AB-nya belum dikasih tahu di sini. Nah, arahannya kayak tadi. Cari titik A dan titik B supaya nilai fungsinya berlawanan. Di A positif boleh, di B negatif atau sebaliknya. Berapa yang milih A dan B-nya? Saya pilih aja. Ambil A-nya supaya dia negatif gimana ya? Kan ini pangkat 5 nih, yang mendominasi pangkat 5. Pilih aja min 1 juta kan, betul? Ya 1.000 lah, pasti negatif tuh. Min 1.000 pangkat 5 pasti ngalahin ini. Maka PA min 1.000 pangkat 5 ditambah apa, pasti kecil 0 lah. Dah, nggak usah dihitung, yang penting mah negatifnya. Kalau nggak yakin, bisa-bisa 4x pangkat 3 nanti, ini negatif, ini mah kecil gitu ya. Nah, negatif.
Oh, negatif. Ya, ini jadi positif, tapi ini negatif. Ya, kalah dialah kalau 1000 mah. Ambil B sama dengan supaya positif. 0 aja gampang. P0 sama dengan 14. Besar 0 kan? Betul? Ya udah tinggal kayak tadi. Ambil W sama dengan 0. Jelas gitu ya. Jelas kan? W di antara min 1000 dan 0. Syaratnya kan harus di antara P min 1000 Y-nya kan, itu Y-nya. Dan P0. Kalau ininya mah A, ini B, ini nilai Y-nya harus di antara itu. Jadi boleh. Nah, menurut teorema nilai antara di ujian kalau jawabnya gini dipotong 50%. Ada C itu sehingga PC sama dengan W. Ya sama dengan 0. Jadi P punya akar. Ya. Teorema nilai antara tuh enggak mencari akarnya berapa. Hanya menunjukkan ada gitu. Kayak di ruangan ini gitu ya. Di ruangan ini tuh ada setan. Tapi enggak bisa ditunjukkan di mananya. Tapi ada setan gitu. Nah, hanya membuktikan bahwa setannya ada dan lagi ngomong gitu. Tapi nggak menunjukkan posisinya persis di mana. Bukan yang ini, setan lagi ngomong di sana. Gitu ya. Ingat, jadi teorema nilai antara nggak mencari berapa akarnya, tapi hanya menjamin ada. Mencarinya nanti metode lain. Lagi teorema nilai antara ini Cilukba aja ya, yang nomor 3 ya. Oh, jangan, susah. Ini susah. Lihat soalnya susah-susah loh. Teorema nilai antara. Pengertian titik tetap dulu, ini panjang lagi. Sebuah titik C disebut titik tetap, bukan C yang teorema nilai antara tadi. Ini C pokoknya bilangan di X-nya sama dengan C itu. Disebut titik tetap bila memenuhi ini. Coba saya mau kasih gambaran dulu. Kalau fx sama dengan x kuadrat, titik tetapnya berapa? Titik tetap tuh artinya kalau dimasukkan nilai fungsinya di titik C, hasilnya C juga. 0 ya? F0 sama 0 kan? Berapa lagi? 1, F1 sama 1. Oke. Yang lain, Gx sama dengan X. Titik tetapnya mana? Semua bilangan real. Kalau Hx yang lain sama dengan sama dengan 5 untuk X tidak sama dengan 5. Sama dengan 6 kalau X-nya sama dengan 5. Titik tetapnya mana? Bilangan real. Coba kalau X-nya 7 berapa? H7 berapa? 5. Berarti 7 bukan titik tetap. 10 titik tetap bukan? Mana titik tetapnya? Ini ragu-ragu ini. 1. H1 berapa? 1 bukan titik tetap. H1 5 enggak sama. Nah, oke, sekarang kita lihat. Jadi yang bawah enggak ada ya. Yang bawah enggak ada. Jadi titik tetap bisa ada bisa enggak. Bagaimana mendapatkan titik tetap?
Kita lihat tadi kalau Y sama dengan ditutup. Y sama dengan X itu tipis kamu teh, kenapa tipis? Kayak lagi diet aja. Susah kalau ketemu orang diet nih saya. Kayak anak saya dulu yang paling gede. Udah badannya kayak biting gitu. Kayak segede tusuk sate. Aduh, saya mah masih gemuk katanya. Udah tangannya segede biting gitu ya. Ngerasa gemuk aja. Oke. Ini Y sama dengan X, semua titik sama dengan titik tetap ya. Artinya kalau di sini diambil titik 2, ya nilai Y-nya fx-nya 2 juga. Semua titik tetap. Kalau sekarang saya ada grafik ini. Grafik ini. Jangan biru lagi. Grafik ini. Titik tetapnya mana? Ini katakan setelah itu ke bawah aja. Titik tetapnya mana? Titik tetapnya adalah ini ya. Betul enggak? Titik tetapnya itu titik ini. Di titik ini, kalau ini titik C, nilai FC-nya sama dengan C juga kan? Kan sama dengan ini juga. Di titik ini juga kan? Di titik ini. Nilai Y-nya ini D, ya ini D juga, betul? Jadi titik tetap itu adalah titik perpotongan grafik dengan Y sama X. Ya. Jadi kalau saya punya grafik, potongkan aja dengan Y sama X. Di titik-titik potongnya itu dapat titik tetapnya. Paham nggak? Bohong. Nggak percaya nih saya. Paham nggak kamu? Kok berhenti makannya? Habis ya, tinggal angin nih. Oke, saya mau hapus ya. Ingat-ingat, titik tetap itu titik perpotongan grafik dengan Y sama X. Saya hapus dulu karena mau menjawab soalnya. Sekarang gini, saya mempunyai fungsi. Jawaban-jawaban yang tadi nomor 1 sama 2 nilainya cuma 7 dikurangi 3. Kenapa? Karena harus dibilang fungsinya kontinu dulu. Kalau nggak kontinu kan satu positif satu negatif belum tentu punya akar. Jadi kalau mau menerapkan teorema nilai antara harus nyebut dulu F kontinu. Misalkan kayak ini jelas F kontinu karena polinom gitu. Ya, harus disebut meskipun nggak harus ditunjukkan bahwa dia kontinunya pakai teorema yang ada. Ini juga jelas ini kontinu karena polinom. Kalau nggak ada tulisan itu nilainya cuma 7 dari 10. Untung itu kalau saya, dosen lain mah nilainya 3 dari 10. Saya cuma ngurangi 3. Dosen lain nguranginya 7. Gitu ya. Rekaman ini kalau didengar dosen lain bisa digetokin saya. Oke, balik ke soal ini. Sebuah titik C disebut titik tetap bila memenuhi ini. Misalkan F kontinu, ini udah kontinu fungsinya, udah dikasih tahu. Dengan daerah definisi 0,1. Daerah definisinya 0,1. 0 sampai 1. Daerah definisinya. Dan sepanjang interval 0,1 dia terdefinisi. Nilai fungsinya di antara 0 dan 1. Boleh nggak coba saya gambarkan gini. Ini Y-nya paling gede 1 ya. Fungsi ini memenuhi nggak? Fungsi kayak gini. Fungsi ini memenuhi ini enggak? Terdefinisi sepanjang 0,1 tutup kan? Betul?
Nilai fungsinya betul nggak di antara ini? Betul. Nggak harus ngabisin dia kan? Nggak harus ngabisin 0,1. Asal Y-nya di antara 0,1. Oke. Tunjukkan F memiliki titik tetap. Artinya kalau kita tarik, kalau gambar ya, nanti nggak boleh pakai gambar mah. Gambar mah nanti nggak punya titik tetap juga dimelencengin jadi punya. Artinya kalau ditarik Y sama dengan X, Y sama dengan X ini melalui 1,1. Kalau ditarik Y sama dengan X, warna apa ya? Habis coklat. Y sama dengan X, salah. Harus menuju 1,1. Makin salah. Ini melalui 1,1. Pasti pernah dipotong. Gimana tuh menunjukkannya? Jadi ini ada titik tetapnya. Nah, untuk ini saya bagi-bagi beberapa kasus. Menjawabnya rada tricky ini. Kasus 1. Jendol 1 aja. Bila fx-nya selalu 0. Fx-nya selalu 0, jadi grafiknya ini. Fx-nya 0 terus. Ya. Bila ini bukan F0, Fx-nya. Kan karena fungsi ini macam-macam. Saya lihat kasus kalau fx-nya 0. Bukan. Saya mau lihatnya gini. Bila f0 sama 0. Udah titik tetapnya dapat kan? Ya, 0 titik tetap. Ini kita mau ngapain? Mau nunjukin ini ya? Iya, nanti udah jauh. Mau ngapain sih Pak? Panjang-panjang gitu. Mau nunjukkan punya titik tetap. Sekarang kasus kedua. Bila F1 sama dengan 1. Boleh kan memenuhi ini ya? Maka 1 titik tetap. Kasus ketiga yang bukan 2 kasus itu apa? Berarti bila apa? F0-nya bukan 0 dan F1-nya bukan 1. Gitu ya. Kita harus melacak semua kasus. Semua kemungkinan yang ada. Kemungkinan 1 ini, kemungkinan 2 ini, kemungkinan yang di luar ini adalah ini. Saya akan tunjukkan di sini juga ada titik tetap. Kalau ini juga punya titik tetap, kasus ini, ya jadi fungsinya apapun punya titik tetap gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti apa? F0 pasti lebih besar dari 0. Hah? Kenapa? Hah? Hah? Ya kayak gimana? Hah? Berarti ini besar dari 0. Kenapa? Semua langkah tuh harus ada alasannya. Kan dibilang Y-nya di antara 0, 1. Kasus ini Y-nya bukan 0. Ya pasti besar 0 kan, nggak mungkin negatif kan. Kan Y-nya semua di antara ini. Dan juga saya punya F1 pasti apa? Kecil 1. Dia bukan 1. Syarat ini nggak boleh lebih dari 1. Jadi pasti lebih kecil 1. Nah, tekniknya kalau mau menunjukkan perpotongan dengan Y sama dengan X, intinya kan itu. Kalau berpotongan dengan Y sama X, dia punya akar. Punya titik tetap, sorry. Saya bentuk fungsi baru. Bentuk Gx sama dengan Fx min X. Dari mana itu? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Sampai gak berani lihat dia. Oh lihat, sekarang dari mata lo turun ke hati, hati-hati. Gini, intinya grafik fungsi yang mau diperlihatkan punya titik tetap, kita kurangkan dengan grafik Y sama dengan X. Jadi fungsi semula
dikurangi ini. Kenapa diginikan? Coba kita lihat di titik C ini, titik tetapnya ya. Mau ditunjukkan ada nanti. Akibatnya apa? GC berapa? Kalau C titik tetap dari F. 0 kan? Jadi, betul 0? Karena FC dikurangi C. FC-nya sendiri berpotongan. FC-nya sama dengan C karena berpotongan dengan Y sama X. FC ini kan C-nya titik tetapnya, FC sama C dikurangi C. Jadi di perpotongan itu nilai fungsinya 0, fungsi G. Kalau GC 0 berarti saya tinggal menunjukkan, C-nya belum tahu ya, ada atau enggak. Saya tinggal menunjukkan si G punya akar. Betul? Kalau G punya akar, gitu, akarnya sebut aja jangan C, terus T. Kalau ini bisa ditunjukkan ada, ini kan saya masukkan ke sini. GT sama dengan FT min T. Ini 0. FT sama dengan T. Artinya, dikurang T. Artinya, FT sama dengan T. Nah, itu kan titik tetap tuh. Kalau jadi akar dari G adalah titik tetap dari F. Akar dari G, ini akar dari G ini, setelah dihitung-hitung menghasilkan ini, menjadi titik tetap dari fungsi F. Bingung? Syukur. Nah, sekarang jadi saya akan nunjukkan si G punya akar. Kalau si G punya akar, berarti itu adalah titik tetap dari F. Dari fungsi yang ini. Oke, menunjukkannya sekarang. Gimana? Kayak nomor 1 lagi. Atau soal nomor 2. Saya hitung. G0 sama dengan F0 kurangi 0. Betul? Ini kan kucing, 0, 0, 0. Gitu? Sama dengan F0. Besar 0, betul? Ini tadi kan nih. Ya. G1. F1 kurangi 1, betul? Nah, F1-nya kurang dari 1. Dikurangi 1. Serba 1. Jadi apa? Kecil 0 kan? F1-nya kecil dari 1. Ini kecil dari 1. Dikurangi 1. Ya pasti negatif kan? Nah, dari sini pilih W sama 0. Jelas W di antara G0 dan G1. Aduh, tulisan. Satu positif, satu negatif, jadi di antaranya. Menurut teorema nilai antara ada titik, nggak usah C aja, titik T juga boleh, sehingga GT sama dengan W sama dengan 0. Makanya pakai W namanya depannya, sakti. Jadi T itu akar dari G. Berapanya nggak tahu. Tapi ada. Ada nih, ada. Gitu ya. Nah, saya masukkan ke sini untuk menunjukkan titik tetap tadi. Ini tulis aja apa? Bintang gitu ya. Sehingga dari bintang GT sama dengan FT min X. Min T ya. Ganti X dengan T. Ini 0 sama dengan FT min T. Atau didapat FT sama dengan T. Jadi F punya titik tetap. Jadi T titik tetap dari F. Selesai kasus 3,
ternyata si F juga punya titik tetap. Jadi semua kasus mau gimana pun F-nya selalu punya titik tetap. Kenapa bengong? Bentar lagi dikasih soal terakhir lebih bengong lagi, gerak. Hah? Gitu ya. Jadi kalau mau menunjukkan dua buah grafik berpotongan, bikin fungsi ketiga yaitu grafik 1 kurangi grafik 2. Tunjukkan fungsi yang dibentuk itu punya akar. Artinya grafik 1 dikurangi grafik 2, nilainya di titik itu sama dengan 0. Di sini saya grafiknya fungsi F dikurangi fungsi yang ini, Y sama X. Gitu. Tunjukkan ini punya akar. Kalau punya akar ya akarnya itu titik tetap dari si F. Begitu? Kenapa mukanya udah kayak mayat-mayat hidup? Satu lagi ya. Tuh di silabus ini tuh kekontinuan tuh 1 jam. Saya kuliahnya 2 jam. Jadi saya tuh kuliahnya lambat. Kecuali bagian yang saya nggak bisa, saya cepet. Supaya nggak ketahuan sama mahasiswa. Dengan yakin gitu ngomongnya juga. Jadi gini kita cepet aja ya, udah gampang gitu. Padahal nggak ngerti saya juga. Oke, kita lihat satu soal lagi sebelum kita bubar. Panjang ini juga. Ya 10.40 keburu lah. Nah. Seorang biarawan pada pukul 4 pagi, seorang biarawan secara perlahan gitu ya. Gerakannya perlahan kayak siput. Tujuannya apa? Supaya gerakan dia itu kontinu. Karena nanti mau pakai teorema nilai antara. Kalau atlet nanti loncat-loncat nggak kontinu dia. Naik gunung tek nyampe aja gitu. Kalau biarawan kayak siput dia geraknya kontinu. Sebenarnya yang loncat juga kontinu, cuma apa? Kalau digambar kemiringannya tajam gitu ya. Tapi kalau biarawan dia tenang-tenang aja. Tenang aja, nggak usah buru-buru gitu ya. Pasti masuk surga gitu. Nah, perlahan mendaki Gunung Bromo dan tiba di puncaknya sore hari. Karena pelan-pelan berangkat subuh, nyampainya sore. Sore itu nggak tahu jam berapa, pokoknya di atas jam 12 lah. Entah jam 3, entah jam 4, jam 2, pokoknya di atas jam 12 siang. Keesokan harinya lewat jalur yang persis sama. Biarawan kan sakti, jadi dia bisa jalan persis di jalur yang sama. Dia menuruni gunung, karena pulang turun, dia bisa cepat, berangkatnya jam 5 aja. Jam 11 juga udah nyampe di bawah lagi. Gelundung gitu, kalian nggak gelundung, cepet. Tunjukkan ada titik pada jalan yang dilaluinya. Nah ini susah bacanya. Tunjukkan ada titik pada jalan yang dilaluinya yang menunjukkan jam yang sama saat naik dan turun. Gimana sih itu? Coba saya gambar. Gini, maksudnya. Kalau di ujian ini harus diperbaiki kalimat terakhir tuh. Karena agak nggak jelas. Coba saya bikin grafik gini. Biarawan. Katakan tinggi gunung, kita nggak tahu di sini tinggi gunungnya berapa. Sebut aja tinggi gunungnya L gitu ya. Dari permukaan tanah tingginya L. Kita lihat waktu naik. Berarti pukul 4 dia ada di kaki gunung, betul? Gunung ada kakinya gitu. Pukul 4. Pukul 4 Y-nya berapa? Tingginya 0 ya. Ini Y. Ini T. Bukan 4. Saat T-nya 4 dia ada di kaki gunung, berarti di posisi ini, betul? Ketinggiannya 0. Kemudian waktu sore lah di sini. Ini nggak tahu jam berapa sore. Sore pokoknya di atas jam 12. Dia setinggi L, betul?
sampai di puncak gunung. Gitu? Nah, karena gerakannya kontinu, saya asumsikan posisinya setiap saat seperti grafik ini. Boleh mana aja grafiknya. Kemungkinan grafiknya gini atau gitu. Yang atas atau yang bawah? Hah? Kenapa? Betul. Di sini dia pelan-pelan, makin lama makin cepat kan ya? Dalam interval waktu yang sama, di sini dia naiknya cepat. Nggak mungkin rasanya. Tapi kan kalau pelari suka gitu, pelan dulu, nanti udah gitu. Bisa aja. Tapi normalnya yang atas ya. Normal. Ya, mau yang mana aja dipakai tetap jalan soal ini. Saya pakai yang agak normal aja gitu ya, supaya kita nggak makin gila gitu. Gitu ya. Ini kamu tipe-tipe gerakannya mirip si Jeffrey. Si Jeffrey yang saya WA kan, cerita si Jeffrey itu yang main pingpong segala, ada kan? Pernah nggak? Oh, nanti dah kalau gitu. Anak sipil tuh, yang bapaknya punya helikopter. Udah kan baca ya? Udah saya posting kan? Si Jeffrey itu anak gila itu, aduh. TPB mah nilainya C, begitu masuk jurusan sipil, jadi bagus. Mirip-mirip kamu tuh gerakan tubuhnya segala kau di kelas. Nah, oke. Ini saya namakan fungsi fx. Jadi f itu jangan x kan waktu ya. Aduh, sebentar udah 35. Ini ft ya. Jadi di sini saya munculkan fungsinya. Misal ft menyatakan ketinggian biarawan saat naik. Gitu ya. Jelas pukul 4 pagi ketinggiannya 0. Dia di kaki gunung. Waktu sore ketinggiannya setinggi gunung. Ya L dia nggak tahu berapa tinggi gunungnya. Paham itu? Jadi F itu menyatakan ketinggian pada saat naik. Sekarang waktu turun. Waktu turun pukul 5. Saya gambar di grafik yang sama. Mulai pukul 5 ini. Turun dia. Jadi pukul 5 dia ada di puncak, betul? Sebab beda 24 jam nih grafiknya ya. Pukul 5 ada di L sini. Pukul 11 pasti di kirinya sore, betul? Pukul 11 dia ada di kaki gunung, betul? Sampai bawah. Nah, dia akan turun. Ya entah gimana, pokoknya turun dia. Nah, ini sebut G. Jadi misal G, jangan X, variabelnya waktu. GT adalah ketinggian biarawan saat turun. Kebaca nggak tuh tulisan bagus? Jelas G5 sama dengan L dan G11 sama dengan 0. Paham tuh? Nah, pertanyaan soal karena dia naiknya persis jalan yang sama, turunnya juga jalan yang sama. Pertanyaan soalnya gini. Tunjukkan ada titik pada jalan yang dilaluiannya yang menunjukkan jam yang sama saat naik dan turun. Mana titiknya? Perpotongannya kan? Kita lihat di perpotongan ini.
saat naik jam sekian, nggak tahu jam C itu. Ini dari gambar, nanti harus dihitung. Gambar kan bisa aja nipu gitu. Nah, pada waktu naik, pada pukul C, naik tingginya segini. Pada waktu turun, C juga jamnya 24 jam tentunya besoknya. Tapi jamnya sama, misalkan ini jam 9 gitu. Waktu turun, posisinya di situ juga dia nyampe. Karena jalannya persis dia jalan yang sama, naik dan turun. Tunjukkan itu ada. Jadi harus menunjukkan ada titik C sehingga GC sama dengan FC, betul? Bingung dia? Bingung nggak? Oh enggak. Jadi pertanyaan soal itu harus ditunjukkan ada T sama dengan C, itu ya, waktu sama dengan C, sehingga saat naik jam segitu dan saat turun sama posisinya. Tentunya C-nya beda 24 jam ya. Tapi kalau jam kan muter, jam 9 naik di sini, waktu turun jam 9 di situ juga itu. Gimana? Nah, ini mau menunjukkan perpotongan dua grafik. Caranya selalu teorema nilai antara tuh dibawa ke masalah akar. Dikurangi fungsinya. Saya bentuk apa? HT sama dengan FT dikurangi GT. Boleh bolak-balik ya. GT kurang FT juga boleh. Nah, asumsi FG kontinu. Sehingga pengurangan dua fungsi kontinu tetap kontinu. HT kontinu. Itu harus disebut tuh kontinunya tuh kalau menggunakan teorema nilai antara. Sekarang saya mau ngitung. Tinggal nunjukkan sekarang si H itu punya akar. Kalau H punya akar, berarti FC sama dengan GC itu ya, kalau akarnya C. Nah, kayak tadi saya hitung H berapa ya? H4 sama dengan F4 min G4. Lihat. Nggak bisa G mah mulainya pukul 5 ya. Yang G kan mulainya pukul 5. Nggak mau. 5 aja kalau gitu. 5 G5 gitu ya. F5 tahu nggak? F5 nggak tahu tingginya berapa. G5 tahu. L. F5 dikurangi L. Pasti positif atau negatif? Negatif gitu ya. Kan tinggi gunungnya L. F5 waktu naik jam 5 belum sampai puncak. Sampai puncaknya sore. Kemudian saya bisa ngitung F sore, nggak bisa. Hanya bisa sampai 11 karena yang fungsi G. Di 11. H11 sama dengan F11 dikurangi G11. F11 berapa? Waktu naik. Nggak tahu di sini. Nggak tahu, tulis aja F11. G11? Jadi ini? Nah, pilih W sama dengan 0. Jelas. W. Nanti di ujian lupa kalau udah ditulis gini berapa kali juga. Di antara H5 dan H11. Gitu ya. Nah, menurut teorema nilai antara ada apa, nggak harus C lah, ada apa? Ada huruf apa yang enak? Huruf V. Saya udah jelaskan ya. Kalau V itu saya ada kupingnya ya. Ini V nih. V. Kalau U saya nulisnya nggak pakai kupingnya. Ini U. U, gitu ya.
Itu semua yang bawah U. Ini gara-gara mahasiswa sebenarnya. Kalau ngejawab soal, mula-mula di atas V gitu ya jelas. Di bawah mulai nggak bisa, terus jadi gitu. Pas diperiksa, ini U dari mana ya gitu. Oh maksudnya V gitu. Kalau saya V dikasih ini, ada kupingnya pokoknya. Ada V sehingga H ya, fungsi H yang kita oleh. V sama dengan 0. Kalau HV sama dengan 0 artinya saya kembalikan tadi fungsi H ke sini. Berarti HV itu di lain pihak dari bintang, ini bintangnya. HV sama dengan FV GV. Nulis, aduh. Gitu. HV ini 0. Minus. Jadi FV sama dengan GV. Jadi waktu T-nya sama dengan V, ketinggian saat naik dan saat turun sama, posisinya sama. Paham? Baik, saya tutup dulu rekaman.